Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai ibadat pada pagi hari ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Dan kita buka dengan lagu pembukaan. Mada Bakti 601. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Tepuklah tangan, nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan beserta kita sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita mau bersyukur atas perlindungan, kasih, cinta yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Teristimewa anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita memperingati hari ulang tahun Santo Pelindung sekolah kita, yaitu Santo Fransiskus Xaverius. Tentu di dalam pengambilan pelindung tidaklah begitu saja, tetapi para pemrakarsa sudah mencari teladan yang cocok bagi dunia pendidikan, sehingga sangat bermanfaat, dan semoga teladan Santo Fransiskus Xaverius boleh kita laksanakan, kita miliki, dan kita nyatakan di dalam tugas perutusan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa pembukaan. Tuhan penyelenggara kehidupan kami, Tuhan Sang Pencipta kehidupan kami, kami pada pagi hari ini merunduk di hadapan-Mu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan, baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Semoga dengan pengampunan-Mu, Engkau pantaskan kami untuk melaksanakan ibadat di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas Roh Kudus yang senantiasa menghidupkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah ini, mendidik dan mengajar, melaksanakan tugas perutusan kami yang diberikan roh teladan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Semoga Engkau senantiasa ada di dalam acara ini, baik dari awal, pertengahan maupun akhirnya nanti.
Semoga dengan kegiatan ini kami semakin beriman kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak sekalian, marilah pada pagi hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu. Pada bakti 214. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya, yang luka, yang mati dihidupkannya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditangguhkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini akan lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Injil suci menurut Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati,
menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah It berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Pada pagi hari ini, surat Rasul Paulus memberikan inspirasi kepada kita bahwa kehendak Allah adalah yang terjadi pada diri manusia. Dan barang siapa yang bekerja akan mendapatkan upah. Ini artinya bahwa barang siapa berusaha pasti akan mendapatkan hasil. Anak-anak usahanya adalah belajar. Jadi pasti kalau belajar dengan baik akan mendapatkan nilai yang baik pula. Anak-anak sekalian, hari ini adalah hari Fransiskus Xaverius. Hari kebahagiaan bagi kita semua. Santo Fransiskus adalah seseorang yang hebat. Kenapa hebat? Dia seorang bangsawan. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak memperlihatkan bahwa dia adalah seorang bangsawan. Dia setelah kuliah, dia bercita-cita menjadi seorang pastor yang handal. Karena kepintaran dari Santo Fransiskus Xaverius ini, sehingga apa yang dicita-citakan tercapai. Dia menjadi seorang pastor. Setelah ia bertemu dengan temannya bernama Ignatius, mengubah pola pikir daripada San Fransiskus Xaverius itu. Diubah, yang tadinya dia mengandalkan dirinya sebagai orang yang hebat, akhirnya ia berubah menjadi seorang pastor yang sederhana. Dia diutus di berbagai daerah, tapi tetap ia mengandalkan kesederhanaannya. Ia menunjukkan hidup bersama-sama dengan orang yang miskin. Dengan kepandaian itu, Fransiskus bekerja
dan mendirikan sekolah. Spirit hidupnya adalah selalu berkomitmen di dalam dunia pendidikan. Maka pantaslah kita memakai Santo Pelindung Santo Fransiskus Xaverius, karena Fransiskus Xaverius selalu berkomitmen mendidik umat menjadi manusia yang cerdas. Seperti saat ini kita pun melanjutkan apa yang diharapkan oleh Santo Fransiskus Xaverius. Kita menjadi anak-anak yang cerdas. Jangan malas, jangan melawan, dan selalu giat belajar, sehingga pelindung Santo Fransiskus Xaverius kita teladani, kita hidupkan di dalam pekerjaan, di dalam hati kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang hebat. Dan seperti Santo Fransiskus Xaverius, cita-citanya tercapai dengan gemilang. Semoga kita sekalian di dalam hidup kita senantiasa meneladani daripada Santo Fransiskus Xaverius. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita satu di dalam doa aku percaya. Marilah kita berdiri. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang dari orang. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Menyadarkan semangat kami. Kita satu di dalam doa umat. Allah Bapa sumber kekuatan kami, Engkaulah yang senantiasa mengobarkan semangat kami untuk senantiasa bersemangat di dalam tugas dan perutusan kami sebagai guru, sebagai TU, dan juga sebagai anak didik. Maka Tuhan yang Maha Kasih, dengarkanlah permohonan-permohonan kami. Kami berdoa bagi para siswa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berikanlah kesehatan, semangat untuk senantiasa berjuang, dan sebagai anak-anak yang disiplin, mendengarkan nasihat, baik nasihat orang tua maupun nasihat guru. Semoga tertanam di dalam hati mereka dan bersatu padu untuk meraih cita-cita mereka, sehingga kelak mereka berguna bagi dirinya sendiri, sesama, maupun demi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, kami ya Tuhan, bagi para guru dan staf SD Xaverius II,
Bapa di dalam surga, banyak suka duka yang kami alami. Banyak hal yang membuat kami terkadang kecewa. Tetapi tidak menyurutkan semangat kami untuk senantiasa menjalankan tugas dan perutusan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, untuk menguatkan kami di dalam mengemban tugas kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan perpecahan. Semoga kebersamaan semakin terjalin erat, bersatu hati untuk memajukan sekolah kami yang tercinta ini. Berikanlah senantiasa kesehatan, agar dengan kesehatan yang baik kami boleh melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi Suster Emerensia Narunsori PPHK. Tuhan, Suster sudah melaksanakan operasi. Kami mohon kekuatan-Mu. Kami mohon berkat bagi obat-obat yang diminumnya. Kami mohon berkat kesabaran bagi para medis. Semoga suster kami Engkau berikan segera kesembuhan, sehingga suster boleh melaksanakan tugas dan perutusan bersama-sama dengan kami. Kami mohon. Kami teringat bagi para guru yang telah Engkau panggil, ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salahnya. Kami yakin jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada SD Saferus II ini terlalu banyak. Namun sebagai manusia ada kekilafan dan kekurangan. Ampunilah dia, ya Tuhan. Lapangkanlah jalan mereka menuju surga. Bahagiakanlah mereka di dalam ketentraman abadi bersama para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemangku-pemangku kepentingan, terkhusus pada pendidikan. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau membuka hati, menerangi pikiran mereka, agar para pejabat-pejabat ini senantiasa peduli pada peningkatan pendidikan di sekolah-sekolah, terkhusus di Kabupaten Merauke tercinta ini, dan pula untuk khusus SD Saferus II. Semoga mereka pun membuka hati dan pikiran, sehingga merencanakan sesuatu demi perkembangan SD Saferus II ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yayasan tercinta kami ya Tuhan, semoga dengan arif bijaksana mereka pun peduli pada kami dan senantiasa sehingga kami boleh meneladani sikap-sikap baik dari Santo Fransiskus Xaverius yang senantiasa peduli di dalam dunia pendidikan. Sikap rendah hati, sederhana, dan penuh cinta. Semoga kami pun boleh hidupkan di dalam tanggung jawab kami, di dalam perutusan-perutusan kami, baik bagi kami para guru, para staf, maupun para siswa. Semoga hari demi hari ke depan, para siswa senantiasa semangat
senantiasa meningkatkan disiplin, meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai siswa, sehingga nantinya apa yang dicita-citakan boleh tercapai dengan sempurna. Sehingga pada akhirnya, ya Tuhan, anak-anak kami boleh membahagiakan dirinya sendiri, sesama guru, dan juga memuliakan nama-Mu. Semoga spirit Santo Fransiskus Xaverius senantiasa kami hidupkan di dalam tugas dan perutusan kami. Demi Kristus, Tuhan yang meraja kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta kita sekalian. Semoga kasih dan cinta Tuhan senantiasa menguatkan diri kami di dalam tugas dan perutusan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan doa penutup. Lagu penutup. Mari kita bersama bernyanyi Mada Bakti 489. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautan menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi merekah, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang dalam nama Bapa dan